Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengaturan dosis berulang pada pemberian obat secara intravena bolus dengan model satu kompartemen kinetika eliminasi orde pertama. Secara garis besar, di dalam video ini pembahasan akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, konsep matematis, dan simulasi farmakokinetika. Oke, sekarang kita mulai dari bagian pendahuluan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memprediksi konsentrasi obat dalam darah yang diberikan secara intravena bolus berulang. Apabila sebuah obat diinjeksikan ke dalam tubuh pada pemberian single dose, maka obat tersebut akan segera mengalami proses metabolisme dan eliminasi, sehingga konsentrasinya akan turun secara eksponensial. Nah, tetapi jika obat itu diberikan secara berulang, maka akan terjadi akumulasi, mulai dari dosis kedua, dosis ketiga, dan seterusnya. Nah, suatu saat konsentrasi di dalam obat itu akan mencapai fluktuasi yang setimbang atau disebut dengan steady state. Yang dimaksud dengan fluktuasi di sini adalah selisih antara Cmax dan Cmin. Nah, fluktuasi ini harus diatur sedemikian rupa sehingga masuk ke dalam rentang konsentrasi terapeutik, sehingga obat dapat berefek tetapi tidak menimbulkan efek toksik. Teknik farmakokinetika ini sangat berguna dalam pengaturan dosis personal. Nah, tahapan-tahapannya dalam melakukan pengaturan dosis personal itu dimulai dari mendapatkan parameter farmakokinetika. Nah, parameter farmakokinetika dari kebanyakan obat sebenarnya sudah diteliti. Jadi, kita tinggal mencari dari literatur-literatur yang sudah ada. Nah, jika belum ada, itu kita dapat melakukan penelitian sendiri untuk menentukan parameter farmakokinetika dari sebuah obat. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan konsentrasi target. Jadi target konsentrasi yang diinginkan untuk memberikan efek terapi itu ada di kisaran berapa. Nah, ini juga kebanyakan obat sudah ada tabelnya, konsentrasi yang minimal berapa, maksimal berapa, sehingga kita dapat mengadopsi dari tabel target konsentrasi yang sudah ada. Nah, jika parameter farmakokinetika dan konsentrasi targetnya sudah diketahui, maka dapat dilakukan perhitungan dosis dan interval pemberian. Nah, kemudian setelah dilakukan perhitungan, itu dapat disimulasikan. Atau keduanya, antara simulasi dan perhitungan ini dapat berjalan secara bersamaan. Nah, setelah kita mendapatkan simulasi yang cukup bagus, sehingga dapat konsentrasi obat dapat berada pada rentang terapeutik yang diinginkan, maka itu dapat diberikan kepada pasien. Nah, kemudian setelah diberikan pada pasien, itu juga dilakukan therapeutic drug monitoring, yaitu dengan melihat atau menganalisis kadar obat di dalam plasma atau bisa di dalam urin, tergantung karakteristik obatnya, sehingga kita bisa memastikan bahwa konsentrasi obat di dalam tubuh itu sudah memenuhi target yang diinginkan. Nah, jika sudah memenuhi, maka selesai. Tapi jika tidak memenuhi, maka kemungkinan parameter farmakokinetika pasien tadi tidak sesuai dengan parameter yang umum. Sehingga mungkin kita harus melakukan kajian ulang, atau mungkin konsentrasi targetnya yang tidak sesuai. Nah, sehingga diperlukan koreksi dosis.
Maka proses ini, pengaturan dosis personal ini, itu merupakan proses sirkuler hingga nanti diperoleh pengaturan dosis yang benar-benar optimal. Selanjutnya, kita akan berbicara konsep matematis yang merupakan inti dari materi yang disampaikan dalam video ini. Berikut ini, kita akan mereview kembali model satu kompartemen intravena dengan eliminasi orde pertama. Di sini sudah ditampilkan ada model yang menggunakan CP dan kecepatan eliminasi orde pertama atau K. Kemudian ada yang menggunakan D0 per V yang dengan K. Ada satu lagi model clearance yang menggunakan clearance tapi tidak dituliskan di sini. Nah, CP itu apa? Itu adalah konsentrasi obat dalam plasma pada waktu T setelah pemberian obat. Kemudian CP0 adalah waktu ke-0 ketika obat diinjeksikan. Kemudian K adalah konstanta kecepatan eliminasi orde pertama. T adalah waktu setelah pemberian obat. D0 adalah dosis injeksi. V adalah volume distribusi. T setengah adalah waktu paruh eliminasi obat. Nah, ini semua tidak boleh lupa karena akan menjadi dasar bagi penurunan rumus berikutnya. Nah, berdasarkan persamaan-persamaan di model satu kompartemen dari single dose, itu dapat diturunkan beberapa cara untuk memprediksi kadar obat dalam darah. Yang pertama itu menggunakan simulasi sederhana dengan Microsoft Excel. Yang kedua dengan menggunakan persamaan yang diturunkan dari model satu kompartemen, nanti plus faktor akumulasi. Kemudian menggunakan simulasi perangkat lunak menggunakan R. Nah, ini secara lebih detail akan diberikan dalam praktikum. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan contoh ya. Jadi dalam contoh ini, seorang pasien diberi injeksi antibiotik melalui rute intravena 1000 mg dosisnya setiap 6 jam, di mana waktu paruh antibiotik tersebut adalah 3 jam. Nah, jika obat diasumsikan mengikuti model satu kompartemen dengan volume distribusi 20 liter, maka coba tentukanlah berapa konsentrasi maksimum dan minimum obat tersebut di dalam plasma pada keadaan steady state. Pertama-tama, untuk membuat simulasinya dalam Microsoft Excel, itu kita harus menentukan kecepatan eliminasinya, atau K. Kemudian, buatlah hitungan konsentrasi dan ditabulasikan dalam Excel. Lalu dihitung konsentrasi total. Nah, di sini kita hitung dulu K, yaitu 0,693 dibagi dengan 3. 3 itu adalah waktu paruhnya. 0,693 itu didapatkan karena kinetikanya orde pertama. Maka akan didapatkan nilai K sebesar 0,231 per jam. Kemudian CP0-nya adalah 1000 per 20 atau 50 mg per liter. Nah, selanjutnya kita coba melakukan simulasi. Tadi kan obat diberikan setiap 6 jam. Nah, berarti di sini diberikan nomor dosis. Dosis yang pertama itu dari waktu ke-0 sampai 6 jam. Dosis yang kedua diberikan pada 6 jam. Terus sampai ke-12 nanti diberikan dosis ketiga. Dan seterusnya. Nah, ini dibuat simulasi sampai dosis ke-6 atau sampai waktunya 36 jam. Di sini konstanta kecepatan eliminasi, terus ini adalah CP0. Nah, kemudian untuk dosis, ini adalah konsentrasi obat dalam plasma. Untuk dosis pertama, maka kita masukkan rumusnya tadi, CP0 sama dengan, CP sama dengan CP0 kalikan E pangkat min K kalikan T. Nah, berarti tinggal dimasukkan di sini, kemudian diseret sampai sini, seret. Nah, kemudian yang untuk dosis kedua, kita tinggal copy saja. Copy dari sini sampai waktu sekitar
Ini ya. Nah, sampai di sini kira-kira, kemudian di-copy ke sini, di-copy pada dosis kedua, di dosis kedua. Kemudian dari dosis kedua kita copy lagi ke sini, seterusnya sampai dosis ke-6. Nah, selanjutnya ini dijumlahkan dari dosis 1 dijumlahkan ke kanan, sehingga didapatkan konsentrasi total. Kemudian ini di rumusnya diseret saja sampai bawah, sehingga nanti akan diperoleh konsentrasi total. Nah, dari sinilah kita nanti bisa membuat plot untuk simulasi farmakokinetika. Nah, berdasarkan tabel sebelumnya, kita bisa plotkan di Excel sehingga terbentuk profil farmakokinetika seperti ini. Karena tadi interval waktunya hanya setiap 1 jam, artinya interval waktunya terlalu jauh, maka profilnya pun sebenarnya kurang akurat. Tapi ini sudah cukup membantu. Nah, di sini kita mengetahui bahwa dia mulai steady state itu di dosis ke 1, 2, 3, di dosis ketiga. Atau tepatnya di sini sih dosis keempat dia sudah mulai steady, sudah cukup steady. Nah, dari sini kita bisa mengetahui Cmax-nya berapa di sini. Cmax-nya, kemudian Cmin-nya berapa di sini. Nah, hati-hati karena ini intervalnya tiap 1 jam, maka nilai Cmin itu kemungkinan tidak akurat. Jadi nilai Cmin harus diukur yang berdasarkan yang di sini, bukan yang di tengah-tengah sini. Kecuali kalau membuatnya interval waktunya bukan 1 jam, tapi 0,0001 jam. Nah, maka itu akan didapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, berdasarkan grafik atau tabel tadi, jika kita lihat lebih jauh, maka kita akan mendapatkan nilai Cmax itu sekitar 66,7 mg per liter, lalu Cmin-nya adalah 16,7 mg per liter. Tapi hati-hati dengan metode grafik ini cukup mudah sekali dipahami. Kita tidak perlu menghafal banyak rumus, tetapi karena ini menggunakan grafik, jadi agak subjektif. Itu perlu banyak latihan dan ketelitian agar bisa menghitung dengan benar. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah Cmin. Cmin adalah konsentrasi dalam darah sesaat sebelum dosis berikutnya. Jadi kalau dosis berikutnya itu diberikan di 6 jam, maka sesaat sebelumnya atau 5,9999 itu sesaat sebelum dosis berikutnya. Nah, karena tadi intervalnya cuma hanya 1 jam, berarti dari 5 nanti ke 6, maka di situ ada sekitar 1 jam yang tidak terrecord. Nah, hati-hati. Di situ berarti kan tidak nampak di grafiknya. Nah, apabila rentang waktu yang digunakan terlalu lebar, tadi misalnya 1 jam, maka Cmin tidak dapat terlihat di dalam grafik dengan baik. Maka solusinya nanti gunakan perhitungan Cmin dari dosis yang terakhir atau dari yang grafiknya tadi, itu ya berarti yang paling kanan. Itu ngambilnya dari situ. Nah, berikutnya penyelesaian yang menggunakan rumus satu kompartemen plus faktor akumulasi. Nah, faktor akumulasi itu apa? Ini yang sudah saya beri warna kuning. Ini adalah faktor akumulasinya. Tadi kan rumusnya kan CP sama dengan D0 per V kalikan E pangkat min KT. Nah, di sini ditambah dengan faktor akumulasi yaitu 1 min E pangkat min N kali K tau dibagi 1 min E pangkat min K kali tau. Di mana N adalah jumlah dosis, T adalah interval waktu pemberian dosis obatnya. Nah, untuk memudahkan menghafal ini saya beri warna ya. Ini dari persamaan ini ada nanti CP pada steady state itu berapa, steady state dengan tak hingga itu sama ya di sini. Kemudian Cmin, Cmax-nya, kemudian Caverage atau Cf rata-rata pada steady state, itu semua sudah ada rumusnya di sini. Kita tinggal menggunakannya. Nah, berdasarkan contoh yang sebelumnya, kita dapat menghitung Cmin, Cmax, dan Caverage menggunakan persamaan yang ada di slide sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Cmin-nya adalah 16,7, Cmax-nya adalah 66,7. Ini sesuai dengan yang
metode grafik. Kemudian untuk C average itu menggunakan metode grafik tidak bisa dihitung, itu harus menggunakan rumus. Jadi hasilnya adalah 36,1 mg per liter. Nah, kemudian bagaimana kalau kita memprediksi atau menghitung konsentrasi pada waktu tertentu? Nah, coba dibaca dulu soalnya yang ada di contoh 1, diingat-ingat kembali. Nah, kemudian soalnya ini, hitunglah konsentrasi obat pada jam ke-16 setelah dosis pertama. Nah, begini cara penyelesaiannya. Di sini saya akan menjelaskan dengan ilustrasi ya. Cuman kalau nanti menjawab soal, ilustrasinya tidak perlu ditulis. Jadi 16 jam, itu kan berarti dari dosis pertama kan 0. Dosis kedua kan 6 jam. Dosis ketiga kan 12 jam. Berarti ini N-nya sama dengan 3, kemudian kan 16 kan di sini. Nah, berarti nanti masukkannya seperti ini rumusnya ya. D0 per V dalam kurung 1 min E pangkat min NK kali tau dibagi 1 min E pangkat min K kali tau dikalikan E pangkat min K kali T. Nah, T yang dimaksud di sini adalah T setelah pemberian ke N. Tadi kan 16 jam. 16 jam itu kan berarti yang paling dekat kan 12 jam yang sebelumnya. Berarti menghitung T-nya itu dari 12 jam. Karena ini tadi 16 jam, berarti 16 dikurangi 12, jadi 4. T-nya adalah 4 jam. Dihitung dari N yang ketiga. Kemudian N-nya kan 3 tadi sudah. Lalu kita tinggal memasukkan parameter farmakokinetikanya. Seperti ini. Nah, kemudian dimasukkan dalam persamaan, maka diperoleh nilai CP pada saat 16 jam, itu adalah 26,05 mg per liter. Nah, sekarang ada masalah, bagaimana kalau pasien misalnya lupa dosis atau tenaga kesehatannya lupa. Jadi ada dosis yang lupa tidak diberikan. Nah, maka di sini rumusnya adalah CP sama dengan D0 per V, sama seperti tadi ya, sama seperti tadi, hanya saja ditambahkan dengan min E pangkat min K kalikan T mis. Kalau pada steady state ya berarti tinggal yang atas di sini diganti 1. Nah, T mis itu apa? T mis itu adalah waktu yang dihitung sejak dosis yang lupa diberikan. Oke, contoh perhitungannya seperti ini. Nah, sebelumnya coba dipahami lagi contoh-contoh sebelumnya. Lalu soalnya ini, hitunglah konsentrasi obat pada jam ke-16 setelah dosis pertama jika dosis kedua lupa diberikan. Oke, di sini saya menggambarkan ilustrasi yang sama seperti tadi ya. Cuma di sini dosis kedua lupa diberikan. Nah, di sini T-misnya itu dihitung sejak dosis yang kedua. Sampai tadi kan 16 jam kan. Dosis yang kedua itu kan 6 jam. Terus yang ditanyakan kan di 16 jam. Berarti 16 dikurangi 6 berapa? 10. Berarti T-misnya adalah 10. Nah, di sini kita tinggal memasukkan ke persamaan yang tadi. Maka diperoleh perkiraan konsentrasinya adalah sebesar 25,95 mg per liter. Atau sebenarnya tidak berbeda signifikan dengan yang sebelumnya. Kemudian masalah yang berikutnya, bagaimana kalau dosisnya itu terlambat diberikan? Nah, kalau terlambat diberikan, rumusnya hampir sama dengan kalau lupa diberikan. Tetapi hanya ditambah dengan ini, plus E pangkat min K T aktual. Ada ini ya, tambahannya. Nah, kemudian, ini contoh untuk masalah dosis terlambat. Pahami dulu contoh-contoh sebelumnya. Selanjutnya ini soalnya. Hitunglah konsentrasi obat pada jam ke-16 setelah dosis pertama, jika dosis kedua terlambat 1 jam. Nah, di sini ilustrasinya. Jadi dosis kedua terlambat 1 jam, jadi harusnya diberikan 6 jam, tapi diberikan 7 jam ya nanti.
Nah, berarti di sini T aktualnya itu ngitungnya dari jam ke-7 sampai jam ke-16. Berarti 16 dikurangi 7 ada 9. Kemudian tinggal dimasukkan parameter farmakokinetikanya beserta T-nya, ada T-MIS, T aktual. Nah, di sini kita akan peroleh hasil bahwa eh, diperoleh kadarnya pada jam ke-16 tadi itu adalah 26,07 mg per liter. Nah, tadi kan kita sudah belajar kalau menghitung pada waktu tertentu. Sebenarnya itu ada kelemahannya, karena ketika tidak disimulasikan, itu kita hanya melihat pada waktu-waktu tertentu saja. Kita tidak bisa melihat secara keseluruhan. Nah, sebenarnya yang paling benar itu nanti ketika sudah menyusun atau mendesain interval dan dosis pemberiannya, maka harus dilakukan simulasi untuk memastikan apakah benar itu tadi konsentrasinya atau fluktuasinya itu masuk ke dalam rentang farmakokinetik yang diinginkan. Nah, cuman penjelasan secara detail cara membuat simulasinya itu ada di praktikum. Nah, pada simulasi yang pertama ini saya menunjukkan ketika tidak ada dosis yang lupa. Ini adalah dosis yang pertama, CP 0-nya kan 50 tadi. Dia akan dieliminasi, turun, kemudian masuk dosis kedua. Nah, dieliminasi lagi, turun lagi, masuk dosis ketiga, dan seterusnya. Sampai akhirnya dia akan mulai steady state di sini. Nah, pada saat steady state, Cmax-nya 6,7, C average-nya 36,1, Cmin-nya 16,7. Nah, di sini kan kita bisa melihat fluktuasinya. Nah, tergantung nanti targetnya itu konsentrasi minimumnya berapa dan konsentrasi maksimumnya berapa. Kalau fluktuasi dosisnya ini semuanya masuk dalam rentang, berarti itu aman atau itu sudah sesuai. Tapi kalau tidak, berarti harus dilakukan penyesuaian. Nah, berikutnya kalau dosis yang kedua lupa itu seperti ini profilnya. Mungkin nanti kalau dicermati ada sedikit perbedaan perhitungan antara yang tadi dengan rumus dengan yang profil ini. Nah, tetapi di sini saya lebih percaya dengan profil ya daripada perhitungan yang tadi. Ini adalah dengan R. Oke, jadi di sini ada gap yang sangat tinggi karena di sini dosis yang kedua tidak diberikan. Kemudian, tapi kalau pada saat steady state ini tidak berpengaruh signifikan ya. Di sini sama. Pada dosis ke ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada dosis kelima dan keenam itu relatif sama dengan kalau tidak lupa. Nah, kemudian kalau terlambat satu jam kita lihat di sini, maka pada dosis ketiga ini akan jadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Tapi nanti dia akan pada dosis berikutnya turun, turun, dan akhirnya pada dosis yang berikutnya pada saat steady state ini tidak terpengaruh. Seperti ini. Nah, jadi intinya ketika sudah terjadi steady state itu sebenarnya sudah aman ya. Walaupun mungkin yang dosis sebelumnya lupa, tapi ketika sudah steady state itu aman lah. Seperti itu relatif fluktuasinya sudah stabil. Nah, hanya saja ini tadi kan kita tidak mengetahui berapa konsentrasi maksimum dan minimumnya, sehingga kita tidak dapat melakukan pengaturan lebih lanjut. Nah, nanti di praktikum kita akan belajar lebih detail lagi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Silahkan dipelajari lagi tadi video yang sudah saya berikan, kemudian coba dihitung kembali pelan-pelan sehingga nanti terlatih untuk melakukan perhitungan farmakokinetik. Oke, kemudian jangan lupa nanti untuk membaca di bukunya, di buku yang Sargel, di situ ada beberapa penjelasan yang lebih detail bagaimana persamaan ini diturunkan. Kemudian yang berikutnya adalah ini persamaan berlaku jika
modelnya satu kompartemen, eliminasinya orde pertama. Nah, manakala nanti eliminasinya nonlinier atau modelnya bukan satu kompartemen, misalnya 2 kompartemen seperti itu atau 3 kompartemen, maka persamaan ini tidak bisa digunakan. Nah, hanya saja kalau di kondisi klinis yang membutuhkan perhitungan cepat, persamaan yang seperti ini yang banyak digunakan karena di dalam kondisi klinis itu kecepatan lebih bermanfaat daripada ketepatan yang sangat tepat ya. Jadi tidak perlu terlalu tepat. Yang penting perkiraannya itu masuk rentang itu tidak apa-apa, tidak harus sangat-sangat tepat. Seperti itu. Cuman kalau untuk kondisi yang penelitian atau yang membutuhkan hal yang sangat detail, misalnya rentang konsentrasinya sangat sangat tipis atau jendela terapinya sangat sempit, nah itu baru memerlukan uh, perhitungan yang sangat detail. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di kuliah dan video-video selanjutnya.